Tim gabungan Satgas Pangan sidak kilang padi. Gedung Asrama Haji Medan terbakar. Jalan desa terisolir di Karo dibuka. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tim gabungan Satgas Pangan Sumut gelar inspeksi mendadak ke sejumlah kilang padi. Mereka akan memastikan kualitas beras premium yang diproduksi sesuai standar untuk mencegah peredaran beras premium oplosan. Kilang padi di kawasan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang, jadi salah satu kilang padi yang diawasi proses produksinya. Tim gabungan memastikan secara manual kualitas beras premium yang diproduksi agar kualitasnya sesuai dengan label yang ada. Tidak hanya kualitas beras, takaran beras juga dipastikan satu persatu agar takaran yang tertera pada label sesuai dengan isinya. Hal ini dilakukan menyusul adanya temuan Kementerian Pertanian tentang beras premium tidak sesuai takaran. Dari 2 kilang padi yang disidak, tim gabungan belum menemukan indikasi pengoplosan beras premium. Namun Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara AKBP Edrian Wiguna menyebut pihaknya sedang meneliti beberapa beras yang sudah diambil sampelnya. Jika nantinya hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, proses pidana akan dilakukan terhadap produsen beras sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kalau kami temukan tidak sesuai mutu, baik itu di label ataupun di kemasannya, itu akan kami rilis, akan kami sampaikan kepada rekan media dan juga masyarakat. Untuk sanksinya, Pak? Untuk sanksinya kami bisa gunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang Perdagangan. Sebelumnya, Kementerian Pertanian merilis beberapa merek beras premium yang diduga dioplos dan dijual tidak sesuai dengan standar yang ada. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 2 orang warga asing asal negara India diringkus tim intelijen imigrasi kelas 1 TPI Polonia Medan. Warga asing ini terbukti menyalahgunakan izin tinggal. Dalam operasinya, tim intelijen imigrasi langsung mendatangi tempat tinggal 2 warga asing asal India ini di kawasan Medan Amplas. Di lokasi ini, 2 warga India berinisial SS dan GS ditemukan dalam sebuah rumah di permukiman warga. Saat penggeledahan, tim menemukan sejumlah dokumen yang mengindikasikan upaya penyamaran identitas termasuk KTP dan KK atas nama yang berbeda. SS diketahui tidak memiliki izin tinggal sah dan diduga masuk tanpa melalui pintu resmi. Sementara GS telah overstay setelah visa kunjungan wisata berakhir sejak 6 bulan lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, kantor imigrasi Polonia menetapkan bahwa 1 orang WNA inisial GS dideportasi dan dimasukkan dalam daftar tangkal agar tidak dapat kembali ke wilayah Indonesia. Sementara WNA berinisial SS masih dilakukan pendalaman dan koordinasi dengan Disduk Capil serta perwakilan pemerintah India di Medan untuk pra-penyidikan hingga proses pro justisia. WN India inisial SS memiliki emergency passport yang berlaku sampai tanggal 4 April 2015. Sertifikat emergency yang dikeluarkan oleh negara India berlaku sampai tanggal 4 April 2015 dan yang bersangkutan tidak memiliki visa ataupun izin tinggal untuk berada di wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua dengan inisial GS juga warga negara India, dibuktikan dengan dokumen perjalanan yang dimiliki dan dikeluarkan oleh negara India. Penegakan hukum ini akan terus dilakukan tanpa toleransi demi menjaga integritas wilayah Indonesia. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Saudara, 5 orang pelaku begal sadis di kawasan Medan Sunggal diringkus polisi. Pelaku ditangkap saat akan beraksi di Jalan Medan Binjai, kilometer 16. Ini adalah rekaman CCTV yang merekam detik-detik pembegalan sepeda motor terhadap korban di Jalan Lintas Medan Binjai, kilometer 16 pada pertengahan Juli lalu. Dalam rekaman terlihat pelaku sengaja menabrakkan sepeda motornya hingga menyebabkan korban terjatuh. Saat korban terjatuh, salah satu pelaku juga sempat melindas korban hingga menyebabkan kaki korban patah dan pingsan. Berbekal rekaman CCTV ini, petugas unit reskrim Polsek Sunggal kemudian mengungkap keberadaan pelaku dan meringkusnya. Pelaku ditangkap di sekitar lokasi kejadian. Saat itu pelaku sedang mempersiapkan kendaraan dan senjata tajam untuk melancarkan aksinya. Kapolres Medan Komisaris Besar Polisi Gideon Arif Setiawan menyebut pelaku tercatat sudah 4 kali melakukan kejahatan serupa. Mereka menjadikan Jalan Medan Binjai kilometer 16 sebagai tempat mereka beraksi. Pelaku juga memiliki peran yang berbeda-beda seperti membuat rencana, eksekutor, hingga yang bertugas untuk membawa kabur sepeda motor. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan petugas. Ini kelompok ini sudah melakukan 4 TKP ya Pak Kapolsek ya, 4 TKP dan kebanyakan di jalan yang sekarang kita lintas Medan Binjai ini, yang kita berada sekarang ini. Sasarannya adalah sepeda motor, kemudian modusnya menggunakan senjata tajam. Dan yang paling terakhir kejadian tanggal 10 Juli sampai korban atas nama Gilang, tadi kita sudah bertemu juga, terjatuh dan pingsan. Lokasi yang sepi dan minimnya lampu penerangan jalan menjadi salah satu faktor lokasi tersebut dijadikan pelaku tempat pembegalan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Gedung Asrama Haji Medan terbakar, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syahpurba dalam Kompas Sumut. Saudara, Hotel Madinah Al Munawwaroh Komplek Asrama Haji Embarkasi Medan mendadak terbakar. Api berasal dari lantai 2, membuat seluruh peserta acara pelatihan berhamburan. Puluhan peserta pelatihan pendampingan masyarakat nyaris menjadi korban kebakaran di Gedung Madinah Al Munawwaroh Asrama Haji Embarkasi Medan. Kebakaran yang terjadi pukul 12 siang ini berasal dari lantai 2, sedangkan gelaran acara pelatihan pendampingan masyarakat berada di lantai 4 gedung. Api yang cukup besar membuat tim pengaman dan pemadam kebakaran mengevakuasi puluhan warga. Peserta langsung diarahkan keluar dari tangga darurat. Seluruh penghuni gedung berhasil keluar dengan selamat. Saksi mata Jahra mengatakan mengetahui kebakaran setelah peserta dari lantai 4 berlarian keluar gedung. Dievakuasi melalui mana? Ini melalui pintu belakang Pak, karena pintu depan udah habis semua. Asal api dari mana? Dari lantai berapa? Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyidikan. Dan saat ini objek yang terbakar adalah bagian daripada Gedung Al Munawwaroh Asrama Haji Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Sudah diketahui asal api? Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi. Ini dapat bang penyebab dan korban ada bang? Nah, tentunya nanti melalui pihak terkait untuk penyelidikannya. Ada korban nggak Pak? Untuk sementara belum ada korban jiwa maupun luka masih ini. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, menghindari jalan berlubang, 2 orang mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Batubara alami kecelakaan dan meninggal dunia. Becak bermotor yang mereka tumpangi tabrakan dengan truk tabung gas. Petugas kepolisian bersama warga langsung mengevakuasi 2 mahasiswa yang mengalami kecelakaan di Jalan 50, Desa 4 Negeri, Kecamatan Datuk 50, Kabupaten Batubara, Senin siang.
Kecelakaan bermula saat keempat mahasiswa asal kampus Medan itu mengendarai becak motor dari arah Simpang Dolok menuju 50. Setibanya di lokasi, mereka menghindari jalan berlubang sehingga becak motor yang dikendarai melebar ke badan jalan sebelah kanan. Secara bersama, truk pengangkut gas LPG melintas dari arah berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Akibat kecelakaan itu, 2 orang mahasiswa tewas, yakni Wira Wibawa, warga Kabupaten Deli Serdang, dan rekannya Miswan, warga Kota Medan. Tangis histeris kerabat korban pecah saat melihat rekannya terluka di tengah jalan dan dievakuasi. 2 mahasiswa lainnya, Raudatun, warga Aceh, dan Andini, warga Kota Medan, mengalami luka parah. Beberapa orang mahasiswa yang mengendarai becak datang dari arah Simpang Dolok menuju ke 50, sedangkan lawannya yaitu sebuah mobil truk yang datang dari 50 menuju arah sebaliknya. Demikian. Berapa orang yang tewas dalam insiden? Untuk sampai saat sekarang ini, setelah diperiksa di rumah sakit, ada 2 orang yang telah meninggal. Musibah kecelakaan maut ini sudah ditangani petugas unit satuan lalu lintas Polres Batubara. Sedangkan barang bukti kedua kendaraan yang terlibat telah diamankan di kantor unit Gakum Satlantas. Armendo Sinaga, Kompas TV, Batubara, Sumatera Utara. Saudara, warga Jalan Setia Makmur, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang terpaksa menanam pohon di tengah jalan rusak. Aksi ini mereka lakukan agar pemerintah memperhatikan kerusakan jalan yang selalu menimbulkan korban. Beginilah kerusakan Jalan Setia Makmur, Kelurahan Sunggal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Jalan yang menghubungkan Kota Medan dengan Deli Serdang ini rusak bertahun-tahun belum mendapatkan perbaikan. Warga sekitar sudah lama mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang di sejumlah titik dan tergenang air. Lubang-lubang yang cukup dalam selalu menyebabkan warga terjatuh, pengendara kesulitan melintas, dan setiap hari terjadi macet. Salah seorang warga, Siti Asma, mengatakan jalan ini sering membuat pengendara motor terpeleset dan jatuh ke kubangan berlumpur dan korban sudah cukup banyak. Jadi kadang ada mobil mogok, kereta mogok, mobil masuk paret, ada lagi yang jatuh, kadang sampai pincang-pincang orang. Ya, berarti sudah cukup banyak korbannya? Iya. Jauh ini dari pemerintah sendiri sudah ada upaya untuk perbaikan, Bu? Belum. Belum ada ya? Ada. Hampir 4 tahun belum ada perbaikan upayanya. Harapannya apa nih, Bu? Ya harapannya ya segeralah diperbaiki karena pun berdampak sama yang pedagang. Pohon pisang ini ditanam warga sebagai tanda agar pengendara tidak jadi korban, sekaligus simbol keprihatinan warga terhadap ketidakpedulian pemerintah setempat. Warga sudah beberapa kali menyampaikan keluhan pada pemerintah daerah, namun belum direspon. Dedi Zulkifli, Terigan, Kompas TV, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jalur desa terisolir dibuka kembali, saksikan usai jeda. Masih bersama saya, Emir Syapurba, dalam Kompas Sumut. Saudara, atasi persoalan fenomena air Danau Toba dan kebakaran hutan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti kondisi air dan rekayasa cuaca untuk mengatasi kebakaran hutan. Kemelut Danau Toba dengan persoalan kebakaran hutan dan lahan sudah ditindaklanjuti pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk persoalan kebakaran hutan, pemerintah telah melakukan rekayasa cuaca bekerjasama dengan BMKG agar kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan perbukitan Danau Toba tidak meluas. Selain mengatasi kebakaran, pemerintah juga telah mengambil air permukaan Danau Toba untuk diteliti, sehingga nantinya akan diketahui penyebab fenomena keruhnya air Danau Toba yang menyebabkan kematian puluhan ton ikan di lokasi wisata tersebut. Danau Toba. Untuk hari ini kita lagi nunggu hasil penelitian airnya. Kemarin air sampel air sudah diambil. Apakah memang ada zat kimia yang tersebar di situ karena kegiatan apapun kegiatan di atas Danau Toba. Dan kita lagi nunggu hasil labnya. Tapi
sejauh ini beberapa kali pandangan dan diskusi dengan beberapa ahli, ada kemungkinan ya, kalau nanti tapi sambil menunggu hasilnya tadi, kemungkinan karena menurunnya muka air Danau Toba. Saat ini pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium apakah fenomena keruhnya air Danau Toba tersebut faktor alam atau adanya campuran kimia. Dedi Rizky Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang wanita asal kota Medan mampu meracik sampah organik menjadi arang briket. Hasil eksperimennya kini diberi nama briket sehat dan laris dipasarkan ke pengelola rumah makan, kafe, dan hotel. Berbekal hasil eksperimen dan penelitian tesis semasa di bangku perkuliahan, seorang wanita warga Jalan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas, mampu menciptakan produk briket sehat. Produk briket atau arang bakar ini diracik dengan campuran sampah organik seperti daun, kayu, dan tempurung kelapa dibakar hingga menghitam, kemudian digiling hingga halus. Hasil yang sudah halus tersebut dicampur dengan adonan lem yang terbuat dari tepung tapioka. Adonan arang itu lalu dicetak pada mesin khusus untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Usai dicetak, briket kemudian dipindahkan ke dalam talam untuk selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai tekstur arang benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Arang briket sehat ini menurut Rena memiliki perbedaan dengan briket lainnya. Produk miliknya disebut memiliki keistimewaan dalam proses pembakaran, sehingga disebut sebagai arang sehat karena asap racun hasil pembakaran sampah ini tidak kembali ke arang melainkan berubah menjadi asap cair dan ramah lingkungan. Ya gini, jadi kalau arang yang lain setahu kita kan dia cara pembakarannya arang kayu-kayu disusun, kemudian ditutup dengan daun-daunan dan tanah liat, dan dia dibakar dari bawah. Sehingga pada saat terjadi proses pembakaran tadi, zat-zat berupa getah yang ada di dalam sampah organik, ketika dia dibakar sifatnya berubah jadi racun. Nah, ketika terbakar dalam posisi seperti itu, racunnya kembali lagi ke arangnya. Tetapi kalau briket kita, dia sampah-sampah dimasukkan ke dalam tabung pirolisis, dia tidak disentuh langsung oleh api. Sehingga pada saat terjadi pembakaran, asap-asapnya tadi kita kumpulkan, kemudian didestilasi, maka dia berubah sifatnya menjadi cair. Jadi asap tadi yang berbahaya atau beracun itu sudah menjadi asap cair yang nantinya asap cair kita olah bisa menjadi pengawet kayu, kemudian kita suling bisa menjadi pengganti pestisida, disuling lagi bisa menjadi pengawet makanan, bahkan bisa menjadi pengawet kosmetik. Dalam sehari, Rena bisa memproses 20 kg arang briket sehat dan mampu memasuki pasar penjualan, baik melalui online dan penjualan langsung. Rena berharap ke depannya akan hadir rumah briket lainnya, minimal 1 per kecamatan untuk dapat mengatasi permasalahan sampah di lingkungan sekitar. Saudara, pasca terputus akibat longsor, puluhan personel Kodim 0205 Tanah Karo membuka akses jalan desa di kawasan Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Puluhan personil TNI AD dari Kodim 0205 Tanah Karo menyusuri lokasi jalan terputus di Desa Serdang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo. Pembukaan akses jalan sejauh 600 meter ini dilakukan untuk membuka akses desa menuju kota yang sebelumnya terputus akibat longsor yang terjadi pada Januari kemarin. Inilah pembangunan akses jalan desa menuju kota, tepatnya di Desa Serdang, Kecamatan Barus Jahe, Kabupaten Karo, dalam program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-125. Dan Satgas TMMD ke-125 menjelaskan selain pembukaan jalan merupakan program TNI Manunggal Membangun Desa, nantinya akan menyasar pada bedah rumah warga kurang mampu. Kegiatan apa dengan di lokasi kita? Hari ini kita tadi mulai pembukaan TMMD ke-125 di Barus Jahe,
ini kita berada di sasaran TMMD, ini titik nol yang rencana akan pembukaan jalan sepanjang 600 meter untuk di Desa Barus Jahe dan Desa Serdang. Untuk menghubungkan dua desa karena jalan utama itu sudah terkena longsor, sehingga kita bersama dengan Pemda, ini anggaran juga dari Pemda, kita kolaborasi TNI, Polri, Pemda dengan masyarakat, nanti akan secara gotong royong akan membuka jalan ini, dan mungkin nanti ke depannya oleh Pemda juga ini akan mungkin menjadikan jalan utama. Pembukaan akses jalan ini mendapat antusias warga dan jajaran pemerintah daerah setempat. Kepala Desa Barus Jahe, Daud Terigan, mengatakan akses jalan cukup penting bagi warga. Program TMMD ke-125 dinilai cukup tepat. Ini Pak, seperti apa nih Pak tanggapan dari kedua desa lah khususnya nih Pak? Ya, kami kedua desa Barus Jahe dan Serdang sangat senang dengan adanya program TMD yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat ke kampung kita. Jadi ini sangat membantu roda perekonomian di desa kita. Ini ada 3 desa yang terkena ini sebenarnya ini. Ada Barus Jahe, Serdang, dan Penampen. Pak, sebelum ada TMMD ini informasinya lokasi akses jalan utama ini putus Pak gara-gara longsor. Apa benar atau seperti apa nih Pak? Iya, gara-gara longsor. Awal tahun kemarin 2025, disitulah hujan deras, jadi longsor jalan utama. Berarti dengan adanya TMMD ini akses jalan bisa kembali normal, itu seperti apa nih Pak? Iya, ini dengan adanya TMD ini akses jalan akan kembali normal gitu. Akses jalan baru ini nantinya menjadi jalur utama Desa Serdang menuju kota. Diharapkan ke depannya perekonomian desa dapat kembali pulih. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.